Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berada di tengah acara. Insya Allah hari ini, saat ini kita akan mendengarkan nasihat yang sangat bijak, nasihat yang sangat bermanfaat, nasihat yang sangat mulia. Beliau adalah ulama yang sangat dicintai oleh khususnya umat Islam di Indonesia. Beliau adalah ulama yang pembawaan yang tenang, kalem, adem, dan pas banget. Insya Allah hari ini beliau akan memberikan petuah-petuah bagi teman-teman kita yang akan diwisudakan pada saat ini. Untuk itu kami jemput dengan hormat Bapak Ustadz Bakhtiar Nasir LCMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wisuda kayaknya kurang semangat ini. Apa takut dites lagi? Masih tegang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wisuda sudah siap disebar ke seluruh Nusantara? Sudah siap juga dikirim ke Eropa? Di Afrika juga nunggu, siap? Takbir. Ustaz Zaki dan Mas Rio yang membanggakan. Buat saya sangat membanggakan sekali. Ingat dulu waktu pertama kali promo ayat-ayat cinta, masih apa ketika cinta bertasbih, lupa deh. Dulu tuh di studio TVRI jauh kita, cuma dari situ saya melihat mudah-mudahan ada cahaya Islam dan cahaya Al-Quran dari gadis cantik ini. Dan alhamdulillah bersama suaminya yang tidak pernah lelah mendampingi. Saya tadi melihat ini sudah wisuda yang ke-12 dan sudah milad yang ke-7 dan putrinya juga udah besar. Masya Allah Mbak Oki, terus terang bersama Mas Rio, kalian berdua dengan bimbingan ayah dan bunda. Dan sekarang ada dukungan baru dari adindanya juga, walau baru datang. Ya, Insya Allah Mas Kanul Hufat bersama seluruh sivitasnya akan menjadi salah satu suluh dengan Quran di Nusantara kita. Allahu Akbar. Dan insya Allah dengan para wisudawan dan wisudawatinya juga akan menyebarkan cahaya dari Indonesia untuk dunia dengan peradaban Qurannya. Allahu Akbar. Dan kita semua yang hadir di sini ikut mendoakan dan ikut mendukung, dan sepenuh hati saya juga bersama Mas Kanul Hufat insyaallah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang berbahagia yang hari ini jadi pengantin maksudnya mau wisuda, memang udah siap nikah? Siap? Itu hafalannya kalau dijaga udah bisa jadi mahar yang mahal itu.
di sini calon-calon mertua sudah menanti. Kalau yang sebelah kiri saya kayaknya sudah siap banget gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Ada sih tapi belum semuanya. Tapi yang paling penting kedua kelompok anak-anak kita ini sudah siap untuk hidup bersama Al-Quran dan sampai matinya membawa Al-Quran. Amin. Teringat satu ayat di surah Al-Hajj, tadi saya merenung-renung sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Ini sebetulnya istifham ingkari. Kalimat tanya yang sebetulnya bersifat ironi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada Al-Qur'an. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah anzala menurunkan sekaligus, bukan bertahap tapi sekaligus, walaupun maknanya tentu secara sains cukup dalam untuk direnungkan, tapi saya bawa kepada yang mana yang paling basic. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menurunkan air dari langit? Kalau kita bicara air dari langit yang terbetik apa? Hujan. Dan terus kalau kita nggak merenung mendalam, yang terfikir di benak kita apa? Hujan turun dari awan. Terus kalau kita berpikir, kok bisa di Quran dikatakan air turun dari langit? Bukankah mulainya dari laut? Sebagaimana umumnya proses air hujan menguap dari laut, kemudian berkumpul menjadi awan, lalu kemudian ditiup angin, kemudian turun menjadi hujan. Kenapa kok ayat ini alam tara? Ada istifham ingkari dulu. Seakan-akan pikiran kita di reset. Coba dari awal lagi. Coba pikirkan baik-baik. Ayat ini sedang tidak berbicara tentang hujan, wahai orang-orang yang ingkar. Belum. Karena air turun dari langit nggak mesti selalu dalam bentuk hujan. Sebagaimana kamu minum tidak selalu lewat mulut. Tidak selalu lewat mulut. Bahkan ketika kita bernafas ada unsur air. Bahkan para ilmuwan juga menemukan yang kita hirup setiap hari juga lewat nafas ini mengandung aurem, emas. Keren ya, nafas kita saja menghirup emas. Inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat ini disuruh berpikir. Saya merenung ketika mentadaburi ayat ini. Coba lupakan dulu tentang hujan. Karena di ayat ini tidak berbicara tentang al-matar, tetapi berbicara tentang al-ma. Ayat ini tidak membawa kita merenung tentang awan, tentang sahab, tentang ghamam. La. Ayat ini berbicara tentang as-sama, tentang langit. Ternyata, coba pikirkan baik-baik. Sebelum ada air di bumi, dari mana asalnya? Ada yang bisa jawab? Yang pernah sekolah, yang pernah kuliah, coba tolong jawab. Sebelum ada air di bumi, dari mana asalnya? Dari bumi sendiri atau dari atas? Untung ada Al-Quran. Awal mula turunnya air adalah dari ketinggian sana sampai ke bumi. Bukan dari bumi itu sendiri. Nanti dibaca lagi. Tetapi ayat ini terus terang mengguncang para ilmuwan. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Tiba-tiba
dengan air yang diturunkan dari hujan itu, bumi pun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, hijau, indah, kemudian ada kehidupan. Tidak cukupkah itu untuk mengingatkanmu tentang adanya Allah? Sebagaimana di ayat ini disebutkan sebelum kata akhir adalah Allah dulu. Annallaha, dialah yang maha kuasa yang menurunkan air dari langit. Ada yang menarik di ayat 65 setelah 63 tadi saya bacakan di surah Al-Hajj. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahr bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Ada dua kata yang menarik. Di laut itu kalau ada bahtera bisa berlayar itu karena perintah. Langit itu kalau masih berada di atas karena izinnya. Bi amrihi wa bi idnihi. Di sini terus terang ilmu pengetahuan akan lumpuh, bahkan akal kita pun akan takluk. Begini, di hadapan Al-Quran kita diminta untuk selalu bertazkiyatun nafas, mensucikan diri. Sebab kalau tidak, kacau hidup kita ini. Begini, sehebat apapun ilmu yang kita dapatkan, setinggi apapun pengetahuan yang kita peroleh, sayang sekali. Akal yang kita gunakan ternyata juga terbatas untuk menyerap semuanya. Bahkan akal kita ini naif. Akal kita ini hanya bisa menyatakan sesuatu itu benar kalau dengan dua standar, sebab dan akibat. Kita mengatakan ini baru benar karena masuk akal. Disebut masuk akal karena sesuai antara hukum sebab dan akibat. Misalnya, tentang laut tadi. Kok bisa ya kapal itu berlayar? Mungkin pikiran kita terus melanglang buana kepada teori-teori para ilmuwan, dan biasanya teori siapa yang dipakai kalau berbicara tentang air? Archimedes ya, hukum air ya. Tapi ini laut bro, Bung, yang sedang kita bicarakan ini laut. Laut dengan semua hukumnya, antara permukaan dan kedalamannya berbeda, dan ukuran gelombangnya, serta angin yang ada di atasnya, kemudian tekanannya, gravitasi dan lain-lain. Intinya begini, teorinya semua benda harusnya kalau berada di atas lautan, teorinya tenggelam. Tapi kenapa ada bahtera bisa berlayar? Kamu bisa berpindah tempat, kamu bisa mengangkut barang, bi amrih. Ilmu pengetahuanmu akan kecil nanti di hadapannya kalau kamu berpikir. Yang jelas, kalau ada bahtera dan tidak tenggelam, itu karena masih ada perintah Allah, sehingga kamu bisa berada di atasnya. Namun kalau kamu sudah melawan, perhatikan Titanic. Yang bahkan Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya, dia pada akhirnya tenggelam. Teorinya, setiap yang di atas sana harusnya jatuh menurut teori gravitasi. Tetapi kenapa Allah biarkan agar langit tidak jatuh ke bumi? Bi'idnih, dengan izin Allah. Tapi nanti satu hari semua yang di atas harus jatuh. Tapi kalau hari ini belum jatuh, itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kalau hidup kita mau berjalan penuh dengan kebahagiaan, ingat yang tiga. Ingat yang tiga ini, kita insya Allah akan menjalani hidup dengan penuh bahagia. Ingat selalu di hati, satu, ada perintah yang harus kita kerjakan. Dua, ingat selalu di hati, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga, ini sulit. Dia bukan perintah, dia bukan larangan. Dan dia selalu datang kepada kita. Kadang kita tidak bisa mengontrolnya. Apa yang ketiga ini?
ada takdir yang harus diridhai. Inilah Al-Quranul Karim. Al-Quran lah yang akan membimbing jalan hidup kita agar kita senantiasa berjalan di atas perintahnya, berjalan di atas larangannya, tapi ada suasana yang kadang kita tidak pernah bisa mengetahuinya, maka ridhoilah setiap takdir yang datang itu. Insya Allah kita akan bisa menghadapi situasi. Namun terkadang ada tekanan-tekanan yang lebih besar di dalam jiwa kita. Apa itu? Kadang kita berkata begini, iya benar sih, masih pakai sih. Ini misalnya buat anak-anakku nanti di perjuangan, kalau kamu ahlul Quran, nak, percayalah, kalau kamu betul-betul yakin dengan Quran kamu. Saya selalu menasihati Mbak Oki kepada kader yang saya utus dengan Qurannya. Nah, jangan lakukan dakwah apapun nanti di lapangan sebelum kamu bertawassul. Khatamkan Quran di tempat di mana kamu berada. Yang kedua, sebelum kamu berdakwah, sebelum kamu berbicara apapun di situ, ajarkan dulu Quran kepada penduduk atau orang-orang yang berada di situ. Kalau mereka ternyata belum bisa, minta izin sama mereka. Assalamualaikum, boleh nggak saya membacakan Quran sampai khatam di rumah Anda? Dengan niat yang sederhana, masukkan malaikat-malaikat rahmat dengan bacaan Quranmu dan keluarkan setan di dalam rumah itu dari rumah mereka. Itu sudah merupakan dakwah yang sangat besar. Dan setelah itu tunggu, langit rahmat akan terbuka di atas ma'had, di atas pesantren, di atas musola, di atas masjid, di atas di mana tempat kalian berada, rahmat Allah tercurah, rezeki kalian tidak akan kurang, dan apapun yang kalian butuhkan dengan izin Allah, Allah akan penuhi. Seperti Maskanul Hufat, dari tempat yang sederhana, dari rumahnya, dan sekarang mendapatkan tempat yang luas, dan mudah-mudahan terus meluas, dan terus mendapatkan wakaf yang luas di seluruh Indonesia, dan terus bisa mengirimkan santrinya ke seluruh dunia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.